Welcome back to another episode of Bible Over Coffee. And today, gini, we're gonna make this podcast shorter for you guys because we know Gen Z attention span-nya udah rusak ya. Limit. Udah rusak dan limit and kita capek. Jujur aja kita capek. Jadi it's not fully on you I guys. know. Yeah. Okay, so Anyways, what is the Bible verse of the day, Rio? Bible verse of the day is Romans 12 verse 2. It says, "Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Amen. Artinya adalah apa? Kita sudah bukan hidup dengan diri kita sendiri karena kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa hidup seenak-enaknya kita ya bos ya. Enak-enaknya kita, Gitu. nggak bisa semau-maunya kita. Karena gitu kita, loh. tubuh kita Yes, benar. itu udah dibeli oleh Tuhan di kayu Udah, salib. bener. Gitu Kalau loh. misalnya kita percaya, ini ada kayak a trade gitu ya. Iya. Seakan-akan a trade, kita kayak kita menerima keselamatan, namun kita juga menyerahkan hidup kita ke Tuhan. Betul, karena darahnya Tuhan sangat mahal, brother. But we're talking about purity. Right, gitu ya. Di sini right. kita berbicara tentang kesucian, Iya. kekudusan. Betul. Okay, this is an interesting topic. Sebagai Gen Z, yang mungkin kalian 50% dari kalian udah mungkin punya pacar gitu ya. Iya. Dan lainnya kayak gua jomblo gitu. Ya, oke. Anyways. Dan, anyways, seberapa penting Menjaga kesucian. menjaga kesucian? Kalau menurut gua sebagai Gen Z yang sudah dilahir baru oleh Tuhan Yesus Kristus ya, Yes. itu sangat penting. Kenapa? Soalnya we are called to be pure di dalam Tuhan karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Yes. Jadi otomatis we are called untuk menghidupi jalan seperti Yesus. Dalam artian we are called to do what is right according to His plans. According to Gitu. His plans, according to His ways. To His ways. Gitu. Benar. Dan tapi menurut gue gini, satu hal ya yang mau gue katain, yang mau gue omongin ke kalian dan kita semua pada pagi hari ini, mungkin pagi hari ini Malam di ya? postnya pagi tapi ini lagi malam. Jadi ya pagi atau malam hari inilah, Malam ya, selalu kapan aja terserah lu kapan pun nontonnya lah, kapan kan. gitu. Adalah kalau misalnya your past, mungkin kalian slip up atau kalian dulu nggak menjaga kesucian, atau kalian dulu mungkin nggak terlalu kenal Yesus dan kalian tiba-tiba realize, aduh, perilaku dulu aku dengan pacarku yang menjijikan dan gini-gini aku lakukan, akhirnya udah nggak bisa, aku nggak punya masa depan lagi dengan relationship yang sekarang. Well, the good news is you've been redeemed gitu loh. Right, Dan redemption itu is through Christ. Right. Jadi nggak ada Preach, omongan brother. kalau misalnya lu dulu nggak pacaran kudus, Oke. Udah gak usah cut, this is raw. Jadi nggak ada omongannya kalau misalnya lu dulu pacaran nggak kudus, tiba-tiba nanti jadinya udah amburadul semua. Iya, Enggak gitu loh. Jadinya kalau misalnya lu pacaran nggak kudus, tetapi lu menyadari itu dan stop di titik itu juga, dan lu menyerahkan hubunganmu yang sekarang kepada Tuhan, menyerahkan tubuhmu sekarang kepada Tuhan, well, your generations after you is well redeemed by Jesus. Right. Gitu loh. Jadi the thing is, Romans 12 verse 2 ini mendeskripsikan bahwa sekarang hidup kita sekarang dalam Yesus nggak didefinisikan oleh hidup lama kita, Right. oleh dosa-dosa lama kita. Karena Because kita semua ditebus. Because remember, gue pengen ingetin juga ya kepada teman-teman adalah once you receive Christ, that means you are no longer to your old self. Kita udah we're no longer chains gitu loh. Ya, kita dalam dosa-dosa kita yang dulu karena kita sudah ditebus. We're no longer in chains ya. Ya kan, tapi bukan berarti kita sudah ditebus kita bisa hidup seenak-enaknya kita. Benar, Gitu kan. benar, Ya berarti karena kita sudah ditebus, kita we need to do according to His ways gitu loh. Salah satunya adalah apa? Living pure. Living in purity. Apalagi kalau Yes. kita punya pacar ya. Lu mau cewek, mau cowok, apapun itu ya. Itu penting banget menurut kita, gitu kan, kenapa living in pure is real, sangat crucial gitu. Karena Tuhan sendiri pure. Yes. Dan Tuhan pengen kita Kudus. Yes, seperti Gitu dia. kan. Mencerminkan karakter Kristus. Exactly gitu kan. Gitu loh. Dan menurut gue gini, gue mau bilang dua hal ya. Satu, gue mau bilang ke cowok, dan satu yang gue mau bilang ke cewek. Cowok dalam berhubungan,
kalau misalnya lu udah mulai gaslighting pacar lu mengaku Kristen, tapi lu mulai gaslighting pacar lu untuk memberikan sesuatu kepada lu dan mengambil sesuatu daripadanya, dan kayak you take advantage of her, you cannot call yourself a Christian and you cannot call yourself a man. I agree. Dan yang kedua buat cewek kalau misalnya pacar lu udah mulai minta yang aneh-aneh, tinggalin. There's Lu no masih other- pacaran. lu masih pacaran. Dan nah ini bener yang lu bilang, lu masih pacaran belum nikah. Karena kalau misalnya lu udah nikah, Terserah lu. bukan, kalau misalnya lu udah nikah itu selamanya. Iya, Kayak exactly. perkawinan itu udah suci. Betul. Selamanya. Sorry, iya bukannya terserah lu, tapi bener kata Chris. Dia bilang gini, karena once you're there, lu udah tanda tangan sama Tuhan, basically Iya. bukan tanda tangan sama kertas on paper sama on government loh. Yes, bener. Tapi lu tanda tangan nih, karena you udah di altar, gitu Yes, loh. lu udah Jadi di altar. once you go there, you cannot go back. Apa yang dipersatukan oleh Allah Gak boleh pisahkan oleh manusia. Exactly. Nah, Nabi, gini, ada pertanyaan. Kalau misalnya yang disatukan ini bukan disatukan Allah, disatukan Dajjal gitu, atau disatukan manusia. Nah, ini bisa nggak dipisahkan manusia? Nah, ini pertanyaan yang sangat. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya dulu gua nggak kenal Kristus, terus suami gua juga nggak kenal Kristus, terus kayak kita berantem terus tiba-tiba gua kenal Kristus sekarang. Gua sekarang diridim oleh Tuhan. Nah, dulu kan apakah pernikahan gua ini disatukan oleh Tuhan? Atau disatukan cuma sama keinginan gua dulu? Kalau menurut lu gimana? Kalau gue ada jawaban, tapi gue pengen tunggu dulu. Kalau menurut gua ya, kalau misalnya pernikahan itu udah final ya sebenarnya. We're not gonna judge orang yang cerai dan lain-lain because it's their own thing. Itu emang ya itu urusan mereka dengan Tuhan, kita nggak usah ikut campur gitu loh. Right. Tapi aku mau bilang aja kayak misalnya pernikahan itu final gitu loh. Dan kalau misalnya lu dulu nggak kenal Tuhan atau lu nggak dekat sama Tuhan, tiba-tiba lu nikah sama orang yang jahat, lu nikah sama orang yang mungkin nggak kenal Tuhan, ya for me it is in some way it is a chance for you to get him to know Christ also gitu. That's my point juga. Jadi kayak ya semuanya itu emang gini, God turns graves into gardens, right? Yes sir. Shout out Brandon Lake gitu. Elevation Shout out Worship. Elevation Worship. Apa yang bikin lu pikir Tuhan nggak bisa revive hubungan pernikahan lo gitu loh. Tuhan bisa membangkitkan tengkorak-tengkorak. Apa yang buat lu pikir bahwa Tuhan nggak bisa melembutkan hati suami lo atau Right. hati istri lo gitu. Dan ya sekali lagi pernikahan itu final. Iya. Terus gue juga mau tambahin lagi ya. Tadi kan lu juga sempat ngomong bahwa kalau misalnya tiba-tiba orang misalnya contoh lu udah menjadi Kristen, tapi dia belum. Nah, kalau menurut gue itu sendiri adalah ya because you are redeemed, gitu Yes, kan? because you're I feel, in my opinion, maybe you guys have a different opinion, nggak apa-apa juga, kan? In my opinion, it's a part of your responsibility to bring that person over to Christ. Yes. It is. Karena lu adalah bridgingnya Benar-benar. antara Yes. Tuhan dan dia, gitu loh. Karena misalnya contoh nih, lu udah suami istri, ya kan? Lu punya istri, lu punya suami atau whatever, gitu kan? Dan salah satunya udah menjadi Kristen, kan? Nah, yang menurut gua, gitu kan? Karena gua pikir adalah apapun yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerahkan. Ya, I feel like it's a part of your responsibility to bring that person over to God, Benar. gitu loh. Dan Apapun background lu ya, misalnya contoh misalnya lu bukan Kristen, gitu kan? Kalau menurut gua apapun yang udah disatukan oleh Tuhan ya udah. gitu. iya, karena pernikahan menurut gua ya gimana ya? Kalau misalnya you're like it is a hard thing though because gimana kalau mereka nggak nikahnya di gereja? Iya. It's a a hard debate thing. of itself, tapi ya kembali lagi ke topik aja. Kita Iya. kayaknya udah terlalu berat. Udah Kita terlalu jauh udah ya? bukan Iya. ranahnya kita Iya, kayaknya nih ya. Kita saya udah belum bisa Kita ngomong bukan lagi juga, MTH, gitu. Betul. belum MTH, belum teologi ya guys ya. Jadi ya kita cuma ya semampunya kita, sepengetahuan kita aja Iya, gitu kan. betul. Tapi satu hal yang gua mau omongin lagi terkait kekudusan, makanya itu gua harus reminder again. Saat lu pacaran itu bener-bener lu harus buka mata lu lebar-lebarnya. Iya. Ini satu hal yang
Dulu pastor gua bilang, and it stuck with me. Dia bilang, saat lu pacaran, buka mata selebar-lebarnya. Tapi saat nikah, tutup mata sekecil mungkin. Iya. Kayak kejelekan-jelekannya orang itu, dia tidur Right. ngorok atau apa. Udahlah, Right. sipitin mata lu sekecil-kecilnya gitu. Right. Also, one thing I want to tell you guys juga ya, it's really important that you build your relationship on Christ. Kenapa? Soalnya kalau misalnya hubungan fondasinya lu bukan Kristus, susah banget menjaga Benar-benar. ketulusan. Benar, Satu, benar banget. lu Benar. selalu harus doain pasangan lu, Mhm. Iya kan? Mau itu cowok lu atau cewek lu terserah dah. Harus Iya doain. kan? Harus doain. Satu, itu kedua ya. Ketiga adalah lu harus doa juga tentang diri lu, gitu loh. Apakah I'm the perfect person, I'm the right person for that other person? Yes. Am I gonna be like contohnya a husband for her or you gonna be the wife for him gitu kan contohnya. Iya, benar. Kalau misalnya lu bukan, ya sudah apa yang harus dipaksa? Daripada lu cuap-cuap sana sini Iya, benar. lu nanti yang ada malah ujungnya apa? Sorry aja ya, kita kan udah let's just talk freely ya Iya. gitu kan. Nanti tiba-tiba hamil di luar dugaan or whatever. Benar. Terus tiba-tiba there's no responsibility yet. Terus Iya. mau apa? Ya kan? There's no end gitu loh. Benar, benar. Jadi mendingan sebelum lu punya pacar pun lu doain gitu loh. Benar, benar. Pas pacaran pun lu juga doain, Tuhan apakah dia bakal menjadi istri gua? Apakah dia bakal menjadi suami gua? Gitu loh. Karena And- kalau misalnya lu nggak doain, benar. how do you know if she's or him the right person from God? Yes. Gitu loh. Karena And- semua orang itu gini lah ya, Benar. we all have a poker face. Kita semua punya dua muka. Iya. Apalagi kalau misalnya honeymoon face. Benar. Gitu kan. Iya, iya. Udah, gimana lu taunya bakal dia tuh ngadi-ngadi Bener atau doang iya, atau beneran dari Tuhan? Pillow talk doang Iya. atau bener-bener ini Real nih, talk real gitu talk kan. gitu. Gitu loh. Makanya satu, menjaga kesucian itu sangat penting. Ya. Hmm. Kalau mungkin pacar lu atau apapun yang sekarang itu mungkin maybe udah, tapi ya jangan sama lu, jangan gitu loh. Ya bener. Bener banget. Bener banget. Cowok kalau misalnya ini nih, cowok kalau misalnya nih cewek kalian dulu sama pasangannya udah, bukan berarti kalian punya free pass untuk ngelakuin itu gitu loh. Gitu Kalau loh. misalnya cewek pacar kalian dulu udah sama pacarnya, ya maafin, doain, because she has been redeemed also gitu loh. Iya. Udah. Same goes for guys loh by the way. Same goes for guys also. Iya, Ya. gitu loh. Same Karena goes- gini loh, kita pacaran itu buat apa sih? Kita kan pacaran buat mengenal itu orang lebih dalam supaya apakah dia cocok Iya, buat nikah. bener. Iya kan? Kalau misalnya kita pacaran cuma buat have fun, buat apa kita pacaran? Sorry aja lu, mendingan cari aja. Iya benar Gitu kan? benar. Nggak usah lu pacaran. Nggak usah pacar-pacaran, main pedal aja yuk. Main pedal aja yuk. Sama gue ya. Boleh Klub, kita main klub, pedal kita yuk, klub main pedal kita. yuk, guys, Ya, gitu oke. kan. Intinya Ah. gitu kan. Jadi kayak satu, forgive them. Kedua, don't do that with your partner now. Tapi satu hal ya, if you cannot forgive them, then you don't have to force that relationship. Ya, don't. Satu lagi, kalau misalnya you cannot overlook that fact bahwa mungkin pacar lo dulu pernah ngapain sama mantannya, then you don't have to force yourself to do it gitu loh. Karena kalau misalnya lu force yourself into it, Ya, namanya jadi toxic. beban, lu juga toxic. You will eventually bring it up. Ya. Jadi gue mau tutupin dengan 3 rules. Asik. 3 rules Apa itu kakak? untuk menjaga kesucian dalam berhubungan, Relationship. terutama dalam Gen Z kita. Ya. Yang pertama, doain pacar lu dan lu sendiri. Jangan lu doain pacar lu doang, tapi lu nggak doain lu sendiri. Tapi jangan juga lu doain lu sendiri, tapi nggak doain pacar lu. Harus keep itu. Dan yang kedua, itu adalah jangan main-main gelap-gelapan. Ya. Jangan Pokoknya main-main di gelap-gelap gitu. Maksudnya, maksudnya lu maksud gua, Maksud lu? step into the light. Karena Yes. kalau misalnya lu berdua, mau lu sesuci apa, mau lu pelayanan di gereja berapa kali, kalau lu berdua, ingat, lu Right. bakal mudah terjerumus di situ. Gini loh, ya, gua kasih tahu aja ya. Jangan pernah main-main sama dosa. Bener. Once you terjerat dengan itu, there's no going back. Unless if you really pray to God that you want to be that different person. Kalau lu udah sekali main-main dengan dosa, susah banget buat tutup kecuali Bener. pertolongan Tuhan. Dan apa ya, menurut gua
gini, awal-awalnya mungkin cuma pegangan doang, pegangan tangan. Gua bukan yang terlalu konservatif bilang nggak boleh pegangan tangan terserah lu gitu. Iya. Gua nggak mau ngurus. Tapi Asal misalnya lu nih, tahu boundaries lah. asal tahu boundaries. Oke, jangan lu pegangan tangan bilang ini kan cuma pegangan tangan doang. Tapi akhir-akhirnya nanti lu gitu lah. Udahlah, you get the point You lah, get the gitu point. kan. Dan poin ketiga, yang paling penting ya, lu harus mencintai Tuhan lebih dari lu mencintai pacar lu. Lu harus secinta apapun lu sama pacar lu nggak mungkin bisa mencintai dia kalau lu nggak cinta Tuhan terlebih dahulu. Also, I want to add juga ya, jangan sampai pacar lu menjadi idol. Yes, Karena itu pacar lu pun adalah dari Tuhan. bener. Jangan Benar. sampai itu tergantikan gitu loh, brother, gitu kan. Karena gini, satu, gua mau share aja apa yang gue selalu doain setiap malam, gitu kan. Saya contoh ya, Tuhan, gue pengen istri, gue pengen pendamping yang dari kamu. Aku pengen punya karakteristiknya kamu, gitu kan. And I want her to love you more than she will ever love me. Yes. Itu that's penting true. banget. Kenapa? That's true, yeah. I'm only human. Ya kan? But Jesus is Jesus. He's a God. Ya kan? He's God of all gods, gitu kan? Jadi of course, since he's a God, ya, gua apa sih? Gua cuma human, gitu kan? Benar. Intinya gitu. Kedua, kalau misalnya gue pacaran sama dia, Tuhan, gue pengen Tuhan fondasinya kita kuat dalam kamu. You're the Yes. center of our relationship, Lord, and nothing else matters besides you, gitu kan? And I pray that our relationship will bring peace, will bring kesucian ya, purity, gitu kan? Jadi kayak jangan sampai menjadi relationship kita sangat toxic yang hanya kita setiap kali datang ya begitu, Cuma kita cuma doang. have fun, Iya, gitu kan? have fun Cuma doang. kita doang, tidak memuliakan Yes. nama Tuhan. Karena menurut gue, even relationship itu juga itu harus memuliakan nama Tuhan. Benar. Ujung-ujungnya True. itu, gitu loh. And I want her not just to be like beautiful inside out, tapi emang dia devoted to Him, to Christ, gitu loh. Supaya dia bisa menjadi pendamping hidup gue, Yes. ya kan? Karena menurut gue ya, kita sebagai laki-laki itu ya, we need to work hard, we need to do this and that and this and that. Tapi if you think about it, cewek, wanita itu juga punya a different role. Dan Iya. tidak salah, nggak kalah pentingnya. Nggak Karena kalah penting. Nanti woman is gonna wife is gonna support the man. Yes, of course. Gitu loh. Menurut gue malah peran istri sangat penting dalam suatu keluarga, suatu rumah tangga. To the point where kalau istrinya nggak dekat dengan Tuhan, nggak punya keintiman dengan Tuhan, I think the family won't go far. Right? I Karena totally agree. menurut gua mama, ibu atau istri itu tiang doa dari sebuah keluarga. Right. Makanya itu sangat penting. Right. Dan the point is we will close this podcast on this. Menurut gua, again, you will not, cannot, never will love your partner enough until you love Jesus. Christ. You love Exactly. Christ. Itu udah, kalau misalnya lu cinta Tuhan, berarti lu akan bisa mencintai pacar dan istri lu ke depannya di segala kondisi. Karena Tuhan bakal kasih cinta yang dari Benar. Dia untuk True. bisa mencintai partner lo. Mencerminkan kasih Kristus. Exactly. Can I pray on us? Sure. To close. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengizinkan kami semua berkumpul di sini untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk tetap kudus, untuk tetap suci dalam hubungan kami, dan kedepannya ajarlah kami untuk tetap menjaga kekudusan kami, untuk menjaga kesucian kami, karena tubuh ini bukanlah tubuh kita lagi, tapi tubuh ini kepunyaan-Mu ya Tuhan, yang Engkau telah beli dengan darah-Mu yang mahal. Engkau telah tebus dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sangat baik. Protect us today as we do our activities, dan semoga
dalam segala aktivitas kita, nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you guys. We will see you on another episode of Bible Over Coffee. See you guys.